Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mukhtar, jurusan Tadis IPS dari IAIN Tulungagung. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran sejarah Indonesia kelas 8, kelas 11 dengan materi dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak pada bidang politik, terus bidang budaya, bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Nah, pada bidang politik, pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintahan kolonial lewat divide et impera atau politik adu domba. Melalui divide et impera, pemerintahan kolonial Belanda berhasil mengaruhi penguasaan di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat penguasaan daerah tunduk berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru, seperti mewajibkan wilayah Hindia Belanda, khususnya Jawa, menjadi 9. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa. Gubernur Jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu hakim, keuangan, dalam negeri, kebudayaan, dan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Nah, di sini Pak Nederlanija adalah perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintahan daerah ke tangan pemerintahan Belanda dengan cara mengangkat dan mengkaji pegawai yang menduduki jabatan struktur birokrasi. Dalam sistem tersebut, jabatan tertinggi yang bisa diberikan oleh masyarakat pribumi adalah bupati, dan di bawahnya terdapat wedana dan patih. Berikut struktur pemerintahan Hindia Belanda. Paling atas yaitu gubernur jenderal, di bawahnya ada residen. Nah, di bawahnya lagi ada asisten residen dan bupati. Terus di bawah bupati ada patih, kontrolil, wedana. Di bawahnya ada aspiran, kontrolil, dan asisten wedana. Di bawahnya ada menteri. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda dan badan yudikatif di struktur tersebut. Pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Pada peradilan tersebut terdiri peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang timur asing, dan peradilan orang pribumi. Nah, selanjutnya pembahasan di bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Nah, di sini saya akan mencontohkan beberapa kata yang merupakan kata serapan. Sepatu dalam bahasa Indonesia diubah dengan kata serapan menjadi sapato. Bangku dalam bahasa Indonesia diubah menjadi kata serapan menjadi banco. Kelas dari bahasa Indonesia diubah kata serapan menjadi kelas. Nah, itu tadi contoh-contoh kata-kata serapan. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenal sebagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa atau minum-minuman. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Nah, bangsa Eropa terutama Belanda juga banyak mendirikan benteng-benteng untuk menghalau serangan dari Inggris.
Selanjutnya di bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satunya dampak dalam bidang sosial yaitu munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat Glory 3G mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satunya penyebaran agama Katolik di Indonesia yang terkenal ada Franciscus Caverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai tahun 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut bersebar di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Nederlandse Zendeling, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang tergabung dalam Nederlandse Zendeling Gemeenschap yang terkenal adalah Ludwig Ingwer Nommensen dan Sebastian Kaarts. Selanjutnya di bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles, menjadikan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah De Javans Bank. Bank modern di Hindia Belanda muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibatnya pembangunan jalan raya Pos Anyer sampai Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanam paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kamu gunakan hingga hari ini. Pada bidang pendidikan, maksudnya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Perhatian pemerintahan kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Pendidikan selanjutnya yang dibentuk pemerintahan kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai negeri sipil yaitu Posvia. Ada pula dua sekolah kejuruan medis selevel dengan tingkat universitasnya yaitu School tot Opleiding van Inlandse Artsen dan Nederland Indische Art School atau disingkat NIAS. Stovia didirikan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda untuk melahirkan dokter-dokter demi mengatasi berbagai penyakit berbahaya di wilayah jajahannya. Sekolah ini didirikan untuk mendidik masyarakat pribumi sehingga setelah mengenyam pendidikan di Stovia, mereka mendapat gelar dokter Jawa. Kemudian muncul kembali pendidikan tingkat universitas, yaitu sekolah tinggi teknik melalui sekolah-sekolah bergaya pendidikan barat yang didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nantinya melahirkan golongan elit baru dalam masyarakat Indonesia. Golongan elit baru inilah yang membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai dampak kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.